Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Haid dan nifas adalah sesuatu yang identik dengan wanita secara umum, termasuk muslimah. Namun banyak yang tidak mengetahui apa dan bagaimana haid dan nifas itu. Menurut sejumlah ulama, haid adalah darah yang keluar dari rahim dinding seorang wanita apabila telah menginjak dewasa atau balik. Dan haid ini pasti akan dialami seorang wanita pada masa-masa tertentu dalam setiap bulannya. Paling cepat 1 hari dan paling lama 15 hari. Sedangkan yang normal sekitar 6 hari atau seminggu. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita karena melahirkan. Dan setelah melahirkan, ia adalah sisa darah yang tersimpan pada masa hamil. Dan masa yang paling lama menurut jumhur ulama adalah 40 hari. Selama waktu itu, ia tidak diperkenankan mendirikan sholat dan berpuasa. Namun bila darah telah berhenti sebelum 40 hari, maka ia berkewajiban segera mandi besar dan mengerjakan sholat. Apakah wanita yang mengalami keguguran janin dari kehamilannya dan sudah tampak berbentuk manusia dan setelah itu keluar darah juga dinamakan nifas? Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini. Sedikitnya ada 2 pendapat yang berkembang. Darah yang keluar akibat keguguran dan setelah keguguran itu dinamakan nifas apabila usia kandungan berusia 3 bulan dan paling sedikit 81 hari. Wanita yang mengalami hal ini tidak wajib sholat dan puasa. Namun bila keguguran itu terjadi pada bulan Ramadan, maka wanita tersebut memiliki kewajiban untuk membayar sisa puasa yang belum dikerjakan saat dia mengalami keguguran. Kedua, jika wanita yang hamil keguguran dengan janin masih berbentuk daging dan belum tampak tubuh manusia, maka darah yang keluar setelah keguguran itu tidak dinilai sebagai darah nifas. Wanita yang mengalami kondisi ini tetap harus melaksanakan sholat, puasa sebagaimana kewajiban sebelumnya. Dalam masa haid dan nifas itu, bolehkah seorang muslimah membaca Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran? Simak ulasan berikut ini hanya di Kepoin Islam Official. Haram menyentuhnya saat haid dan nifas. Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan muslimah yang sedang haid atau nifas membaca Al-Quran. Sebagian ulama mengharamkan, sebagian lagi membolehkan. Yang mengharamkan mengambil dalil atau dasar hukum surah Al-Waqiah ayat 79. Tidak menyentuh Al-Quran kecuali hamba-hamba yang disucikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan, janganlah kamu menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Hadis riwayat Al-Asram. Namun 4 imam mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali berbeda pendapat mengenai kebolehan membaca Al-Quran. Mereka setuju bahwa menyentuh Al-Quran tidak diperbolehkan kecuali bagi orang-orang yang suci. Dengan alasan itu, maka orang yang dalam keadaan haid dan nifas tidak diperkenankan menyentuh Al-Quran. Tapi untuk membaca ayat Al-Quran, mereka membolehkannya, yakni membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya. Misalnya, si wanita yang sedang haid atau nifas itu memiliki sejumlah hafalan ayat. Sejumlah ulama Syafi'iyah, ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i, melarang wanita haid dan nifas membaca Al-Quran. Alasan yang dikemukakan berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Waqiah ayat 79 di atas. Menurut mereka, kalau menyentuhnya saja sudah dilarang, apalagi membacanya.
Sementara itu, sebagian ulama Hanafiyah berpendapat membaca Al-Quran tetap diperbolehkan melalui hafalan atau cara lainnya selama tidak menyentuh Al-Quran. Sedangkan dalam masalah sholat dan puasa, seluruh ulama mazhab menyatakan tidak boleh atau haram bagi wanita yang sedang haid dan nifas untuk mengerjakan sholat dan puasa. Dasar hukumnya hadis Nabi yang bersumber dari Fatimah binti Abi Hubais, jika datang haid, maka janganlah engkau mengerjakan sholat. Dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, kami berhadas pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa kami, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat kami. Muttafaqun alaih. Berdasarkan keterangan di atas, maka muslimah yang sedang haid dan nifas tidak boleh atau haram mendirikan sholat dan puasa. Namun jika mereka haid dan nifas pada bulan Ramadan, maka dia wajib mengqadha atau mengganti puasa yang telah ditinggalkan. Adapun larangan bagi muslimah saat haid dan nifas adalah sholat baik wajib maupun sunnat, puasa wajib maupun sunnat, menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran kecuali tanpa menyentuhnya, berdiam diri dalam masjid, tawaf, berhubungan badan, tolak atau cerai. Itulah tuntunan bagi wanita saat haid dan nifas yang ingin melantunkan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.